Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ashari Mahmudin dalam materi menguasai dasar pemrograman C++. Video ini merupakan rangkaian video yang menjelaskan bagaimana kita membuat program komputer menggunakan bahasa C++. Apa yang telah dipelajari di video sebelumnya? Ini yang telah dipelajari struktur bahasa C++, kemudian output yaitu menggunakan cout, kemudian komentar, kemudian user input menggunakan cin. Kemudian ada juga kita sudah pelajari apa itu variabel dan bagaimana membuat variabel. Kemudian tipe data. Tipe data kita juga sudah pelajari sebelumnya. Kemudian operator kalau tipe data yang kita sudah pelajari adalah integer, float, kemudian string, char, boolean. Kemudian kita juga sudah pelajari operator aritmatik, kemudian operator komparasi, operator logika kita sudah pelajari. Kemudian juga operasi string berkaitan dengan concate, kemudian length dari string. Nah, hari ini kita akan berlatih menerapkan materi yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Baik, latihan pertama ini soalnya, buatlah sebuah program untuk menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran kita tahu di matematika L sama dengan pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Pi adalah sebuah konstanta yang bernilai 3,14. Kemudian R adalah jari-jari lingkaran yang nilainya diinput menggunakan keyboard. Jadi skenario di latihan ini adalah Anda diminta membuat sebuah program untuk menghitung luas lingkaran di mana yang diinput menggunakan keyboard adalah variabel R atau jari-jari lingkaran. Langsung saja kita buka software dev C++, kemudian kita file new source, kemudian kita langsung buat seperti dalam video sebelumnya. Kita buat dulu struktur dari bahasa C++, yaitu seperti ini. Ini adalah struktur utamanya. Ini kemudian kita, karena ada yang diinput dari keyboard, kemudian ada yang ditampilkan, maka kita menggunakan konsol input output. Oleh karena itu kita include IO stream. Kemudian IO stream ini adalah library yang akan kita gunakan di dalam badan program nantinya. Kemudian using namespace std, karena kita gunakan namespace std nanti. Nah, sebagaimana skenario tadi bahwa jari-jari R diinput melalui keyboard. Agar program kita terlihat bagus, maka kita mesti buat dulu tulisan. Misalnya kita bilang cout, tampilkan di screen hitung luas lingkaran misalnya.
diakhiri dengan titik koma, kemudian kita kasih garis bawah di bawahnya, nanti akan terlihat. Kasih garis bawah, kemudian kita akhiri titik koma. Nah, agar ini langsung turun baris, kita kasih \n. Kemudian setelah itu kita out lagi. Misalkan kita bilang R atau jari-jari dalam kurung R sama dengan berapa ini diinput menggunakan keyboard, yaitu Cin. R atau jari-jari. Nah, karena kita gunakan R ini adalah variabel, maka variabel ini harus deklarasikan variabelnya dengan tipe data tertentu. Karena ini angka, mungkin kita pakai float biar bisa pecahan R. Kemudian setelah itu kita hitung luas. Misalkan kita bilang luas, berarti kita harus punya variabel luas. L besar, L sama dengan 3.14 dikali dengan dikali dengan R. Ini artinya 3.14 dikali R dikali R. Nah, bintang ini kali di operator perkalian itu pakai bintang, karena keyboard kita tidak punya simbol kali, adanya X, tapi X kan huruf, bukan karakter khusus. Jadi di C++ adalah R. Lalu kita bisa bilang cout, tampilkan tulisan, misalnya luas lingkaran sama dengan, kita langsung bisa masukkan di sini L. Jadi nanti ini luas lingkarannya akan ditulis, kemudian L-nya ditulis. Mari coba kita jalankan program ini dengan mengcompile dulu. Kita kasih luas lingkaran. Kita pakai tanggal saja. Hari ini tanggal 11 ya, 11 Maret 2022. Latihan yang pertama. Sudah tanpa error. Setelah itu kita menjalankannya dengan seperti ini. Maka programnya akan seperti ini. Pertama, hitung luas di baris pertama, terus turun baris, terus nanti ada minus minus minus, kemudian turun baris, kemudian ada tulisan jari-jari spasi dalam kurung R sama dengan spasi sama dengan spasi, kemudian Cin R. Kedip-kedip ini artinya si program menunggu penekanan tombol di mana apa yang ditekan nanti akan dimasukkan ke dalam variabel R. Misalkan saya kasih 2.5 ya, atau yang gampang 3 misalnya. Dan ketika kita enter langsung akan tampil seperti ini. Nah, yang ditampilkan adalah ini. Pertama, luas lingkarannya ini ditampilkan sampai sini. Jadi ya, sama dengan yang ini nih. Ini spasi, kemudian L-nya adalah yang ini. L adalah yang ini. Variabel L 28.26 itu dihasilkan dari rumus ini. Nah, jadi begitu jalannya program. Baik, sekarang kita bisa buat seperti ini. Atau kalau kita mau pakai kuadrat, itu kita bisa pakai rumus matematika. Nah, kan di sini L sama dengan 3,14, komanya pakai titik ya.
3,14 dikali R. Ini kan sebenarnya R kuadrat atau R pangkat 2. Dan ini kita bisa pakai fungsi matematika R pangkat 2. Pangkat itu dalam matematika namanya power. Jadi kita bisa menggunakan fungsi power. Itu kita harus tambahkan, untuk itu kita harus tambahkan math.h. Jadi math.h ini adalah math.h ini adalah math.h ini adalah library untuk matematika. Jadi berisi fungsi-fungsi matematika, sin, cos, dan seterusnya. Di sini ada fungsi power. Jadi power R,2 artinya adalah power R,2. Nanti R pangkat 2. Ini adalah yang dipangkatkan dan ini bilangan pangkatnya. Jadi R pangkat 2 itu nanti hasilnya adalah dikalikan dengan ini, kemudian hasilnya masuk ke dalam R. Jadi yang ini pada dasarnya sama dengan R kali R. Tapi kalau pangkatnya banyak, jadi lebih enak menggunakan power ini. Jadi R pangkat 10 misalkan pangkat 10. Lalu hasilnya dimasukkan ke dalam R di sini. Dimasukkan ke sini. Ya. Setelah itu kita bisa jalankan lagi. Kita compile betul, lalu kita jalankan. Hasil programnya adalah seperti ini. Misalkan 3. Nah, seperti itu. Ya. Seperti ini. Ini adalah penghitungan luas menggunakan fungsi matematika yaitu power. Sekarang kita masuk ke latihan 2. Latihan 2 buatlah ini. Latihan 2 buatlah sebuah program untuk menghitung luas segitiga, di mana panjang dan lebar diinput menggunakan keyboard. Luas dihitung dengan rumus L sama dengan setengah alas dikali tinggi. Kemudian luas ditampilkan ke screen. Langsung kita ke dev C++. Seperti biasa kita buat dulu kerangka programnya. Int main, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, return 0. Ya, kemudian kita buat di sini include std stream, ya. Kemudian using namespace std. Kemudian di sini kita bilang out luas segitiga seperti ini. Terus kita kasih backslash n biar turun baris. Kemudian kita bilang out ini, kita kasih backslash n biar turun baris. Kemudian kita bilang out panjang ya alas dengan, kemudian kita bilang in a, kemudian alas tingginya tinggi in t, kemudian kita hitung luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, ya.
dan Cout rumus, kita tambahkan juga rumusnya ya, 2 backslash n, maka Cout L sama dengan oke. Nah, berarti sekarang kita perlu buat apa namanya, alas, misalkan integer T, kemudian luas adalah float. Kita datanya seperti ini. Sekarang kita coba jalankan programnya. Ini salah ya. File, oh salah juga. Ini kurang. Kita mulai, udah nggak error, kita jalankan sekarang. Nah, saya ulangi, saya jelaskan. Yang pertama adalah ini ditampilkan dari perintah yang ini. Sampai di sini, kemudian dia turun baris, ya, turun baris, kemudian ada ini. Ini berarti sama dihasilkan dari yang ini. Dan ini dihasilkan. Ya, seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian sekarang ada alas, tulisan alas, kemudian Cin A. Berarti ini menunggu penekanan tombol dan nilainya nanti dimasukkan ke dalam A. Misalkan saya bilang 20. Kemudian kalau di enter akan langsung tinggi, berarti dia langsung mengerjakan yang ini. Ya. Kemudian begitu di enter nanti akan 1/2 kali A kali 1/2 kali A kali T. Berarti setengah dikali 20, 10, 10 kali 10. Berarti 100. Kita enter. Nah loh, kenapa luasnya jadi 0? Nah, luasnya 0, L sama dengan 0. Nah, penjelasannya begini. Perhatikan ini, setengah, nih, 1/2, 1 itu adalah integer, kalau begini integer, 2 adalah integer. 1/2 perintah ini, operator ini menghasilkan nilai integer. Kalau integer dibagi integer, hasilnya integer. Setengah itu hasilnya adalah 1/2, itu hasilnya adalah 0,5. 0,5 integernya berarti 0. Oleh karena itu, ini menghasilkan 0, 0 dikali berapapun 0, 0 dikali berapapun 0. Oleh karena itu, keluarannya adalah 0. L sama dengan 0. Bagaimana agar ini tidak 0? Agar ini tidak 0, pembagian integer salah satunya harus menjadi float. Ya, salah satunya harus menjadi float. Bisa seperti ini, dikasih poin 0. Berarti dia adalah float sekarang, bukan integer. Sekarang kita jalankan ulang, kita close ini, dan kita jalankan file, running lagi, 20, 10, 100 hasilnya, ya hasilnya adalah 100. Setengah dikali 20 adalah 10, 10 dikali 10 adalah 100. Jadi harus, kalau ada pembagian float, pembagian integer di mana kita ingin menghasilkan pecahan, maka salah satunya harus dijadikan pecahan.
Atau kita bisa gunakan fungsi float dengan cara seperti ini. Yang kedua, float, jadikan float angka 2 ini. Jadi angka float yang integer ini jadikanlah menjadi pecahan. Berarti ini sudah hasil pembagiannya akan pecahan. Kalau ini dijalankan maka hasilnya akan sama. Alasnya misalkan kita bilang alas adalah 20, tingginya 10, maka hasilnya 100. Jadi kalau Anda tidak mau membuat dia titik nol, itu ada poin nolnya di belakang, ya bisa dengan float. Ya, bisa dengan jadi seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kalau L ini, variabel L, tidak kita gunakan lagi di bawahnya, maka ini program bisa kita sederhanakan dengan memindahkan ini. Yang ini nih, yang saya blok, bisa langsung dipindahkan ke sini. Jadi, ini sebagai nilai L, kita bisa langsung timpa ke sini. Nilai L ini kan berasal dari setengah float 2 dalam kurung 2 dikali A dikali T. Itu kan L. Nah, nilai L yang di cout ini kita langsung ganti dengan rumus yang nanti hasilnya akan masuk ke dalam variabel R. Jadi kita bisa lakukan seperti ini, kita ambil saja, kemudian kita taruh di sini. Hasilnya akan sama. Ya, kita bikin 20, 10, nah hasilnya sama 100. Jadi seperti ini untuk latihan yang kedua, menghitung luas segitiga. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung share di kolom comments. Tidak paham dari apa yang saya jelaskan, insya Allah bisa segera saya bahas. Baik, kita masuk ke latihan 3. Buatlah sebuah program untuk memasukkan nama, alamat, jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan golongan darah Anda. Tentu saja kemudian kita perlu menampilkan data yang dimasukkan ini. Setelah diinput, lalu tampilkan data yang Anda masukkan. Nah, sebelum kita cara mengerjakan, kita identifikasi dulu setiap variabel. Yang pertama, kita identifikasi tipe datanya. Kalau nama orang berarti tipe datanya adalah tentu saja string. Ya. Kemudian kalau alamat pasti string juga. Jenis kelamin, ya, kalau ditulis laki-laki, perempuan berarti string. Tetapi kalau jenisnya laki, perempuan, ya, laki itu L, perempuan itu P, misalkan L atau P berarti tipe datanya yang ini adalah karakter. Umur kalau bulat, umurnya berapa Mas? 24. Umurnya berapa Mas? 19. Berarti integer. Tetapi kalau umur itu ternyata umurnya berapa Mas? 22,3 tahun misalnya. Berarti float. Begitu juga dengan tinggi badan. Ya, kemudian yang terakhir golongan darah. Golongan darah itu tentu saja char karena ada A, B, ada A, B, O dan AB. Kalau tanpa AB sebenarnya bisa char
karena cuma satu karakter. Jadi seperti itu. Ya, jangan lupa untuk kita kita definisikan dulu tipe datanya apa. Baik, kita langsung saja ke Dev C++. Dev C++ seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau tadi gampang ya, kita mudah saja yang luas segitiga dan luas lingkaran. Ya, ini lebih tidak ada perhitungan, cuma input saja. Mestinya ini lebih mudah. Cuma tipe datanya relatif lebih variatif. Nah, coba kita deklarasikan dulu variabelnya ya. Variabel pertama tentu saja string nama. Langsung koma boleh, alamat yang tipenya sama kita langsung misalkan yang jenis kelamin kemudian gender, kemudian umur, tinggi badan, kemudian sama terakhir golongan darah. Gender kita bikin char saja biar berbeda ya. String char gendernya kita bikin. Ini golongan darahnya. Goldar saja ya. Golongan darah itu adalah tipe datanya string. Kemudian umur, misalkan kalau umur mau misalkan dalam tahun, berarti umur kita bilang integer. Kalau tinggi badan, misalnya tinggi badan itu pakai tinggi badan pakai 1, sekian meter misalkan 1,5 meter misalkan, berarti dia perlu tinggi badan tinggi sini ya. Ini boleh digabung, ini boleh jadi satu baris. Kita lanjutkan sekarang untuk inputnya. Untuk inputnya adalah seperti ini. Ya. Bilang cin, ya. Cin nama. Kita bilang dulu cout nama. Ya. Nah, ingat di C++ itu case sensitif. Huruf besar ditulis besar, huruf kecil ditulis kecil untuk variabel. Golongan darah harus sama ya. Ini sama seperti saya biasa. Oke, alamat ini adalah gender, ada tinggi badan, umur, sama tinggi badan. Umur dan tinggi badan. Nah, setelah itu kita tampilkan di sini ya. Kita tampilkan ini langsung aja out. Teman saya adalah
teman saya adalah, ya, kita langsung jadikan kalimat. Turun baris dulu, selesai. Teman saya adalah itu nama, ya, beralamat di ya gitu. Kita bisa langsung sambungkan saja alamat. Ya, ini sebenarnya bisa begini, cuma basic plus bisa bersambung gini. Ini bisa diturunkan. Alamat. Nah, saya bilang ini titik, kita jadikan kalimat ya. Dia adalah seorang gitu. Kita sambung gendernya ya. Kemudian dengan misalkan seorang dengan gender apa, kemudian dengan golongan darah, dengan gender seorang laki-laki misalkan, dengan golongan darah kita sambung saja di sini. Dengan golongan darah, saya bilang di sini Goldar, dan teman saya adalah siapa namanya, alamat di mana, ya, beralamat di, kemudian kita kasih titik. Dia adalah seorang mungkin laki-laki dengan golongan darah bla bla bla. Kemudian kita bilang dengan golongan berumur, ya, kemudian umur dan tinggi badan misalnya. Jadi kita bisa buat kalimat dari variabel yang ada. Jadi kita bisa bilang di sini tinggi. Nah, kita bisa buat seperti ini. Seperti cerita ya. Dimasukkan nama, alamat, jenis kelamin, golongan, umur, tinggi badan, nanti kita cerita. Programnya cerita. Teman saya adalah namanya siapa, alamatnya di mana, gendernya apa, golongan darahnya apa, umurnya apa, tingginya apa. Oke. Sekarang kita langsung jalankan saja. Nama Ahmad, ya. Alamatnya di C, kemudian jenis kelaminnya char ya, saya bilang L, kemudian golongan darahnya O, kemudian umurnya 24, tinggi badannya 170 Nah, tuh si program langsung bercerita nih. Programnya langsung cerita. Nah, teman saya adalah Ahmad, beralamat di Cilengsi. Dia adalah seorang L itu laki-laki ya, dengan golongan darah O, berumur 34 dan tinggi badan 1,70. Berarti ceritanya kurang bagus. Gendernya nanti kita umur tahun ya, dan tinggi badan meter. Jadi biar bisa lebih ulang lagi ya. Kita jalankan lagi programnya. Namanya adalah Ahmad Cilengsi, kemudian jenis kelaminnya L, golongan darahnya O, umurnya 34, berat badannya 1,7. Nah, programnya bilang lagi.
Ya, cerita lagi, kemudian ceritanya seperti ini. Nah, teman saya adalah Ahmad, beralamat di Cilengsi. Dia adalah seorang L, kemudian dengan golongan darah O, berumur 34 tahun dan tinggi badan 1,7 meter. Nah, ini seperti ini. Ya, seperti ini programnya. Kalau kita membuat program yang bisa nah, tadi ada pertanyaannya, kok gendernya L ya? Bisa tidak kalau kita bilang laki-laki? Bisa. Dengan cara ini pakai tanda kurung. Kita pakai begini, gender sama dengan L, pakai tanda tanya. Kalau L maka laki-laki, atau kita bilang pria, kemudian titik 2 wanita. Kita bisa buat seperti ini. Jadi ini kalau pilihan, kalau gender itu bernilai L, maka akan tertulis pria. Selain itu maka akan tertulis wanita. Kita coba lagi. Sama dengan yang kali. Kalau ini masalah. Baik, kita jalankan lagi. Namanya Ahmad, kemudian Cilengsi, kemudian jenis kelaminnya L, golongan darahnya O, kemudian umurnya 34, tinggi badannya 171. Nah, programnya bercerita seperti ini. Ya, cerita seperti ini. Teman saya adalah Ahmad, ini variabel nama. Ya, yang ini. Dia beralamat di Cilengsi. Cilengsi itu adalah yang ini. Dia adalah seorang pria. Pria mana? Ini. Pria itu kalau gendernya L, yang ini. Kalau gendernya L, ini gendernya L, maka dia itu pria. Kalau tidak, maka wanita. Ya, setelah itu dia adalah seorang pria, golongan darah O, berumur 34 tahun. 34 adalah yang ini. O itu adalah yang ini. Kemudian tinggi badan adalah 1,7. Ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi begini. Kita tambahkan lagi misalkan merokok pakai boolean merokok. Kita bilang kalau merokok itu satu, out, misalkan kita tambahkan di sini. Merokok, jawabannya adalah kalau satu itu iya, ya, kalau 0 itu tidak, misalkan. Ya, kita isinya bisa 1 atau 0. Kemudian ini adalah tipe data boolean.
biar lengkap. Kita tambahkan lagi di belakang sini Cout dan dia, ya, dan dia, kemudian kita bilang di sini buka kurung merokok, ya. Kalau dia iya, kita bilang merokok. Kalau tidak, berarti dia tidak merokok. Ini begini. Kalau dia tidak merokok, kita bilang tidak. Kita tambahi kata tidak. Tapi kalau merokok, kita nggak tambahi apa-apa. Kita nggak tambahi apa-apa, terus ditambah lagi di sini. Merokok. Seperti ini. Jadi kalau dia itu merokoknya 0, kemudian dinegasikan, berarti kan jadi 1. True berarti kan, kalau true berarti nanti ada tulisan tidak. Ya, coba kita jalankan lagi. Oops. Kita jalankan programnya. Namanya Ahmad, alamatnya Cilengsi, kemudian jenis kelaminnya L, kemudian golongan darah O, umurnya 34, tinggi badannya 1,7. Dia merokok atau tidak? Saya bilang 0. 0 itu tidak. Dia tidak merokok. Maka si program cerita, teman saya adalah Ahmad. Ahmad ngambil dari yang sini. Beralamat di Cilengsi, ngambil dari yang ini. Kemudian ada dia adalah pria. Pria tadi karena diisi L. L itu berarti pria. Golongan darahnya O, berumur 34, kemudian tinggi badannya 1,7 meter, dan dia tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Karena 0. Kita bilang kalau dia 0, berarti tidak merokok. Atau kalau tidak mau susah, kalau nggak jadi bingung gini, tidak merokok itu kan 0. Jika merokoknya 0, gitu, bisa juga. Jadi kalau 0 berarti dia ya berarti tidak. Kalau 0 berarti kan tidak merokok. Nah, kita bisa coba lagi dengan ini. Ahmad Cilengsi, L, golongan darahnya O, umurnya 34, tinggi badannya 1,7, tidak. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi sampai di sini latihan kita mengenai materi pertama dari pembelajaran menguasai dasar pemrograman C++. Jika ada pertanyaan langsung saja di-share di kolom komentar, insyaallah saya jawab. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.